Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan renungkan akan dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat ke-14. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat ke-14. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk limpah rahmat kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Kini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat merindukan sabda-Mu memperbaharui kehidupan kami. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, maka benih firman itu akan terus bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, permohonan umat-Mu, dengarkanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, mungkin pernah ada yang mendengar kisah dari seorang yang bernama Aristoteles Onassis. Saudara, ini nama dari seorang laki-laki dari Yunani yang pernah terkenal sebagai orang paling kaya sedunia. Bahkan saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan kaya tidak habis 7 turunan, barangkali
Aristotle Onassis inilah orangnya. Bayangkan saudara-saudara, dulu dia adalah orang miskin, namun suatu kali dia mencoba untuk menjadi pebisnis tembakau, dan luar biasa dia adalah orang yang berani. Manakala bisnis tembakaunya sedang maju-majunya, dia justru berbelok arah. Dia membeli beberapa kapal tanker yang kala itu dijual murah karena bisnis perminyakan tengah lesu, dan dengan dana yang dia punya dia ubah kapal-kapal tanker itu menjadi kapal pesiar. Kapal pesiar yang dia lihat peluang bisnisnya kala itu sangat potensial. Dia menjadi seorang yang sangat kaya, bahkan saudara tahu hartanya itu kalau dirupiahkan triliunan lah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia punya seorang putri bernama Christina Onassis. Saudara, ketika ayahnya meninggal, maka Christina mewarisi sebagian besar dari harta milik ayahnya. Mereka punya pesawat pribadi, punya pulau pribadi, punya rekening bank di mana-mana, punya apartemen di berbagai negara, dan masih banyak harta benda lain. Nah saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mengira bahwa Christina Onassis adalah orang paling bahagia di dunia, karena sebagai seorang anak konglomerat dia mewarisi harta yang begitu melimpah. Tapi ternyata saudara-saudara, dugaan orang itu keliru. Kenapa demikian? Karena Christina Onassis ternyata punya banyak akar pahit dalam kehidupan. Harta benda yang melimpah yang dia punya tidak bisa membeli yang disebut kebahagiaan. Bayangkan saudara, ayahnya Aristotle Onassis meninggal karena sakit. Lalu ibunya meninggal karena overdosis obat-obatan. Lalu kakak yang sangat dicintainya meninggal karena kecelakaan pesawat. Dia dekat dengan seorang bibinya, dan bibinya ini meninggal diduga akibat pembunuhan. Luar biasa sangat menyedihkan kisah hidup dari Christina Onassis ini. Bahkan itu dimulai sejak kecil saudara. Karena sejak kecil dia harus menerima kenyataan ayah dan ibunya harus bercerai. Ayahnya menikah lagi dengan beberapa orang perempuan, dan itu secara psikologis menyiksa hati dari Christina Onassis. Dari kisah hidup yang baru saja kita sama-sama boleh dengarkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan ternyata tidak semua kebahagiaan itu berasal dari harta. Ada banyak hal lain dalam hidup ini yang kita yakini adalah berkat dari Tuhan, yang bisa menghadirkan kebahagiaan. Wujudnya bukan harta. Wujudnya saudara-saudara berupa karunia-karunia lain dalam hidup kita. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat di Efesus sebagai salah satu jemaat mula-mula yang tentu dirintis oleh Rasul Paulus, dalam kehidupan mereka mengalami banyak kesusahan. Kita tahu dalam soal penggembalaan mereka belum punya rasul yang menetap untuk menggembalakan mereka. Rasul Paulus sendiri seringkali melakukan misi penginjilan yang membuat dia harus berpindah dari satu jemaat ke jemaat lain, sehingga dia tidak bisa selalu berada di dekat jemaat Efesus. Paling efektif, Rasul Paulus sering mengirimkan surat. Itu adalah cara dia. Kemudian jemaat ini juga mengalami tantangan oleh karena rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Dan itu ada di sekitar mereka. Pengajarannya menarik, saudara.
Bahkan tidak bisa dikatakan mudah untuk dipisahkan dengan ajaran kekristenan karena kelihatannya mirip-mirip, tapi sesungguhnya membuat mereka jauh dari Tuhan. Tantangan semakin berat karena sebagai orang Kristen mereka pun masih dikejar, belum bisa dianggap sebagai orang-orang yang bisa menjalankan ibadah dengan bebas. Mereka teraniaya. Nah, dalam situasi seperti itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini bahwa mereka harus menyadari hidup mereka ini tetap diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada sisi kehidupan di mana mereka merasa ada beban berat yang menekan mereka. Tetapi dari sisi yang lain sebetulnya mereka pun tetap diberkati lewat hal-hal berharga yang Allah karuniakan kepada mereka. Saya ingin sebutkan beberapa hal yang dihadirkan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya melalui surat kepada jemaat di Efesus ini. Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Efesus ini dipilih oleh Allah. Bukan memilih Allah, dipilih oleh Allah. Bukan karena mereka layak atau pantas dipilih karena kehidupan mereka yang baik, yang mulia, bukan. Tapi mereka dipilih Allah oleh karena Allah mengasihi mereka. Dan saudara-saudara, itu hal yang patut disyukuri. Mereka menjadi orang-orang yang dipilih dalam anugerah keselamatan, bukan karena pahala yang mereka kumpulkan melalui amal perbuatan mereka, tetapi sungguh hanya karena kasih Allah kepada mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Efesus ini diingatkan bahwa Allah Bapa yang maha besar dan agung itu mau menyebut, mau memanggil kita anak. Kita pun bisa memanggil dia Bapa. Artinya apa, saudara-saudara? Allah itu dekat. Allah menawarkan sebuah hubungan yang erat, yang harmonis, yang hangat, yang akrab dengan dia. Dia bukan Allah yang jauh, yang sulit ditemui, bukan. Tapi Allah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan lebih jauh dari itu, Rasul Paulus mengingatkan berkat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada jemaat di Efesus sebagai orang-orang percaya juga adalah melalui penyertaan Roh Kudus. Hidup mereka bukan hidup yang tanpa panduan. Ada Alkitab, ada kesaksian firman Allah yang akan mengarahkan mereka. Dan Roh Kudus akan menjadi penolong bagi mereka, memampukan mereka untuk berjalan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu saudara-saudara haruslah mereka syukuri. Dan cara mensyukurinya adalah menjadikan hidup sebagai puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Tidak semua hal harus diukur dengan harta. Ada hal yang bahkan tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan materi, yaitu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berpijak dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, mari kita membuka diri kita juga untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang lain yang tetap Tuhan curahkan dalam hidup kita di masa pandemi ini. Saudara, saya tidak ingin menafikan kenyataan bahwa hidup memang berat. Hari-hari ini
untuk bisa mendapatkan kebutuhan ekonomi kita, wah sangat berat. Secara sosial kehidupan kita juga sepertinya berjarak, saudara. Duduk pun berjauhan, tidak bisa lagi bersalam-salaman, saudara. Rasanya hidup kita hari-hari ini pun seperti diteror, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Dulu saudara-saudara kita duduk dekat dengan saudara-saudara kita, dia batuk, dia bersin, saudara kita biasa saja. Sekarang kalau batuk bersin, saudara, wah kesannya ada sesuatu yang mengancam, yang harus segera kita waspadai. Itulah hidup hari-hari ini. Tapi saudara, seperti halnya apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, mari kita melihat secara lebih luas. Apakah hanya kesulitan-kesulitan itu yang ada? Apakah tidak ada berkat-berkat Tuhan yang lain dalam hidup ini yang patut kita syukuri? Banyak, saudara. Persoalannya mau gak kita jujur? Saudara dan saya mau gak terbuka untuk mengakui bahwa berkat-berkat Tuhan itu ada? Salah satunya, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita masing-masing. Jujurlah kita mengatakan bahwa selama ini, sebelum pandemi ini, rasa-rasanya hidup rumah tangga kita itu seperti terminal. Orang bertemu di satu titik tapi kemudian pergi dengan urusan dan keperluannya masing-masing. Tapi pandemi ini memang memaksa kita untuk kembali menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana kita mengawali kehidupan, di mana kita menghargai kehidupan, di mana kita berbagi kehidupan. Kita menjadi semakin mengenal pasangan hidup kita, semakin mengenal anak-anak kita, mengenal orang tua kita. Lalu yang lain apalagi, saudara, kita hargai kesehatan. Biasanya, saudara, sebelum pandemi, mana ada orang yang rajin berjemur, saudara. Rasanya itu sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Apalagi berolahraga, apalagi makan sehat, minum vitamin, saudara. Itu sesuatu yang kita anggap mahal sebelum pandemi ini. Tetapi ketika pandemi, kita jaga betul, hargai betul kesehatan kita. Lalu yang lain lagi barangkali adalah soal bagaimana kita harus kreatif. Saat ini saya berkhotbah di gedung gereja yang kosong. PPKM ini kita meniadakan bahkan ibadah tatap muka. Tapi gereja kan tidak tiarap, gereja tidak mati. Ibadah tatap muka barangkali memang tidak dilakukan, tapi diakonia gereja tetap dijalankan. Saudara, kita bersyukur di GKP Cikampek ini kita telah melaksanakan GKP Cikampek peduli COVID-19 gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dan hari-hari ini kita laksanakan gelombang 4 berupa pemberian paket isoman kepada saudara-saudara kita yang tengah terpapar. Kita boleh berbagi, saudara, dengan cara itu. Ada banyak hal juga yang patut disyukuri ternyata. Berkat Tuhan tetap ada kok. Karenanya mari, saudara, mari puji namanya. Namun tidak cukup hanya di situ. Berikan diri kita pun sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Hidup baik, hidup benar, hidup adil, hidup mengasihi. Sehingga di masa sulit ini pun kita tetap dapat menjadi saksi Tuhan. Berkat Tuhan ada dalam berbagai bentuk. Jujurlah mengakuinya dan bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesaksian firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini.
Biar kiranya Engkau menolong kami, Engkau menopang kami, sehingga dalam langkah hidup kami selanjutnya, kami dapat memandang berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Mungkin tidak dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk harta, namun dalam bentuk-bentuk lain yang harus kami syukuri juga. Sertai dan arahkan langkah kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan melalui hidup yang selalu mempermuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama, menghadirkan kebenaran dan keadilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.